Partai saya mencalonkan saya sebagai capres, dan partai saya agak kuat juga sekarang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Gusmar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Prabowo Subianto hari ini, hari Sabtu tanggal 22 April 2023, menemui Presiden Jokowi di Solo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tentu tidak hanya pertemuan silaturahim dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Beliau ketua partai dan secara politik hari ini adalah momen-momen politik yang cukup dinamis pasca PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo kemarin. Dan tentu saja Prabowo sebagai salah satu kandidat calon presiden tidak mau kehilangan pengaruh, tidak mau kehilangan dan tidak mau jauh-jauh dari Presiden Jokowi. Apalagi beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto beserta Koalisi Indonesia Raya dan juga elemen KIP pernah mengatakan akan satu komando bersama Pak Jokowi. Nah, tentu saja pasca Jokowi kemarin hadir pada acara deklarasinya Ganjar Pranowo di Bogor, sehari berikutnya Pak Prabowo tidak ingin kehilangan momentum untuk juga bisa berdekatan dengan Pak Jokowi. Dan faktanya Pak Prabowo diterima dengan baik oleh Pak Jokowi dan juga oleh Gibran Raka Buming Raka. Salah satu pertanyaan wartawan tentu saja terkait dengan potensi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo. Dalam wawancara tersebut, Prabowo Subianto secara tegas mengatakan bahwa ketika ditanya potensi atau kemungkinannya berkoalisi dengan Ganjar Pranowo, Pak Prabowo mengatakan bahwa Ganjar Pranowo sudah dicapreskan. Ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Pak Prabowo juga punya kehendak politik sendiri. Karena ketika wartawan menegaskan tentang cawapres, dia juga mengatakan, loh Pak, Ganjar kan sudah dicapreskan oleh PDIP. Maka tentu saja ini menegaskan bahwa saya juga capres dan itu ditegaskan. Mungkin wartawan ingin mengatakan, menanyakan apakah Pak Prabowo bersedia menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo sebagaimana banyak suara mengarahkan ke situ. Dan Prabowo juga menjawabnya dengan tegas bahwa saya sudah dicapreskan oleh Gerindra dan juga koalisinya. Dan dia mengatakan bahwa Gerindra dan koalisinya juga partai yang cukup besar. Ini menandakan bahwa Pak Prabowo menolak, tidak bersedia dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, apalagi dalam konteks cawapres. Dalam konteks Ganjar sebagai cawapresnya Prabowo pun dia mengatakan sudah dicapreskan kok oleh PDIP, kan begitu. Nah, jawaban dari Pak Prabowo kepada wartawan ini mengatakan bahwa Pak Prabowo dia tetap melaju menjadi calon presiden atas koalisi, setidaknya koalisi Indonesia Raya hari ini. Nah, artinya apa? Prediksi saya sebelumnya bahwa setidaknya akan ada 3 calon. Kalau tidak ada perkembangan politik lain yang luar biasa di tengah jalan, akan ada 3 calon presiden. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Nah, yang terakhir ini walau alam, karena ada banyak yang mengatakan tentang potensinya tersandung kasus yang sedang ditangani oleh KPK, yakni Formula E. Nah, saya ingin menegaskan kembali, persaingan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hari ini menurut saya sama-sama kuatnya. Tinggal masing-masing memilih calon wakil presiden yang dirasa tepat. Ketika Pak Prabowo berhasil memilih calon wakil presiden dengan baik, sosok
tokoh yang menjadi public figure dan dicinta oleh banyak orang, maka potensi kemenangan Pak Prabowo sangat besar. Begitu juga Ganjar Pranowo. Ketika Pak Ganjar berhasil memilih calon wakil presiden dari tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun yang lain yang dicinta oleh banyak orang, potensinya juga potensi kemenangannya bisa diharapkan. Tetapi kalau salah mengambil langkah, mengambil calon wakil presiden asal-asalan, apalagi hanya mengedepankan ego politik lokal, ego politik partainya, maka ya jangan diharapkan akan nyungsep di tengah jalan. Karena persaingan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar menurut saya hari ini posisinya berimbang. Selisihnya pun sedikit sekali lah. Kadang-kadang Pak Prabowo di bawah, kadang-kadang Pak Ganjar yang di bawah. Jadi saling salip menyalip ini akan sangat bergantung dari dinamika politik yang terus terjadi menjelang nanti pemilihan 2024. Nah, banyak yang memasangkan Pak Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno. Ini ada indikasi akan dijodohkan dengan Ganjar Pranowo. It's okay. Sandiaga Uno pernah menjadi cawapresnya Prabowo dan terbukti banyak menyedot kalangan muda. Selain dia juga punya cost finansial politik yang lumayan. Nah, misalkan Ganjar Sandiaga Uno, maka tinggal Prabowo Subianto harus mampu memilih, mampu mencari cawapres yang sekiranya punya basis massa tersendiri. Dan menurut saya, seandainya benar Ganjar Pranowo mengambil Sandiaga Uno, maka Pak Prabowo saya sarankan mengambil tokoh figur kuat dari politisi atau tokoh religius, misalkan dari tokoh Nahdlatul Ulama, misalkan Erick Thohir. Erick Thohir bagaimanapun juga adalah bagian dari kader NU. Posisinya kemarin dipercaya menjadi ketua panitia Harlah 1 Abad NU, membuktikan bahwa Erick Thohir mampu mengerjakan hal-hal yang spektakuler. Dan saya kira akan sangat ramai ketika misalkan Prabowo Erick Thohir PS Ganjar Pranowo Sandiaga Uno. Ini saya kira apple to apple dan luar biasa. Pak Erick Thohir reputasinya, rekam jejaknya sudah tidak diragukan. Ini prediksi saya. Selain banyak dipilih oleh kelompok profesional, anak-anak muda, Erick Thohir juga pasti akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari kalangan Nahdien, kalangan religius. Prabowo Erick Thohir atau Prabowo Kiai Said itu saya kira akan sangat besar, menarik massa dari basis-basis Nahdien. Oke, saya kira itu perkembangan dinamika politik terkini di tanah air terkait dengan pencapresan. Saya kira ini akan semakin mengerucut, semakin ramai. Kita tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh kelompoknya Surya Paloh dengan Anies Baswedan yang sampai hari ini belum mampu memilih, belum mampu memilah calon wakil presidennya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.